Bab 41, Aku akan menyediakan. Nama, Sistem Genius Fearless Penulis, Jerami juga gila Dao Chao Ye Feng Kuang. Plus mematikan mengatur ulang. Pengawal, Xiao Luo segera berhenti, tangan cakar elangnya segera berhenti di wajah orang itu, jarak di antara mereka tidak lebih dari 5 cm. Pendatang baru itu adalah dua pria berusia sekitar 30 tahun, keduanya berkepala datar dan memiliki kekuatan yang mumpuni. Meskipun kepala mereka tidak tinggi, garis otot mereka sangat indah. Kedua orang itu tidak berani bergerak saat ini, mereka tampak ngeri melihat kaki Xiao Luo. Baru saja, mereka merasa seolah-olah baru saja keluar dari gerbang neraka. Mereka sangat senang melaporkan identitas mereka lebih awal, jika mereka terlambat sedetik, bahkan mereka. Saat memikirkan ini, keduanya menggigil tanpa sadar, dan berkata pada diri mereka sendiri, di mana bos mengundang binatang seperti itu. Ya, itu adalah binatang. Ini adalah kesan mereka tentang Xiao Luo, meskipun orang ini tampak tidak begitu kuat, dan warna kulitnya putih tanpa tanda-tanda latihan yang keras, fitur wajahnya halus dan cantik, seperti seorang sarjana yang tidak berdaya, tetapi pada kenyataannya, dia sangat kuat. Gao Yang, Gao Jian, Xiao Luo menarik tangannya dan dengan hati-hati mengamati kedua pria di depannya. Sebelum dia datang ke Huaye, Chu Yunxiong memperkenalkan orang-orang kepadanya dan melihat foto-foto kedua pria itu, untuk mencegah miskomunikasi dan menghindari bencana hanya karena mereka tidak saling kenal. Pria yang sedikit cakap itu memberi hormat dan menjawab dengan hormat, "Ini kami." Yang lain mengikuti, "Tuan Xiao, terima kasih padamu, Nona aman kali ini. Jangan terlalu sopan padaku. Aku di sini untuk melindungi Nona Chu sama seperti kalian berdua." Xiao Luo tidak terbiasa dengan orang yang lebih tua darinya memberi hormat kepadanya, karena kamu di sini, Nona Chu dan temannya akan diserahkan kepadamu. Baiklah, ngomong-ngomong, katakan saja kamu menyelamatkan mereka dan jangan mengungkapnya padaku. Xiao Luo secara khusus mengingatkan mereka. Jangan khawatir, Tuan Xiao, kami tahu harus berkata apa. Gao yang mengangguk, silakan. Xiao Luo kemudian berbalik untuk pergi. 150.000 di dalam 3 kartu di sakunya masih menunggu untuk ditransfer ke rekeningnya. Siang hari, di dalam gedung kantor pusat Paviliun Chongshan, Chu Yunxiong, mengenakan pakaian kasual dan topi, memukul bola putih di depan layar besar yang mensimulasikan permainan golf. Setiap kali dia mengayunkan tongkatnya, dia dapat melihat lengkungan bola putih itu melayang keluar, seperti di lapangan golf sungguhan, yang sangat nyata. Leng Yu, mengenakan setelan jas hitam, berdiri dengan hormat di samping. Leng Zuo memberikan laporan yang jelas, tadi malam, pemburu kita yang kurang dikenal di Tiongkok, hantu jahat, yang nama aslinya tidak diketahui, yang menyerang nona muda itu. Karena dia harus membangun kembali identitas baru untuk dirinya sendiri sesekali, nama terbarunya adalah Ma Zhengfeng. Dia telah menyewa orang seperti ini untuk berurusan denganku. Jadi sepertinya hantu tua Jiang itu dipaksa olehku kali ini. Chu Yunxiong melakukan pukulan keras, bola melesat keluar dengan kecepatan tinggi, melengkung dengan anggun, dan akhirnya mendarat di rumput kurang dari 3 meter dari lubang. Leng Zuo mengangguk, kali ini berkat Xiao Luo, kalau tidak nona muda itu pasti sudah. Kata-kata berikutnya tidak keluar, tetapi artinya sangat jelas. Nilai dari 2 juta bunga ini. Chu Yunxiong tersenyum. Dia cukup malu, karena dia telah meragukan kemampuan Xiao Luo sebelumnya, bahkan di depan dia mengatakan bahwa keterampilan Xiao Luo lebih baik, tetapi dia masih berpikir bahwa itu tidak kuat dalam kemampuan melindungi orang. Gao Yang dan Gao Jian sangat lalai kali. Ini, musuh mengelabui mereka keluar dari sisi nona mereka dengan beberapa trik kecil. Katakan kepada mereka bahwa aku tidak ingin ini terulang lagi lain kali. Mata tua Chu Yunxiong memancarkan cahaya dingin. Leng Zuo dan Leng Yu bergidik dan mengangguk sebagai jawaban, ya. Pada saat ini, gerbang didorong terbuka dan Chu Yue, berpakaian putih seperti salju, masuk. Pengalaman tadi malam seperti mimpi buruk baginya, yang membuatnya merasa sedikit takut ketika mengingatnya. Ayah, dia melemparkan dirinya ke pelukan Chu Yunxiong terlepas dari segalanya. Hanya di pelukan ayahnya, hatinya yang gelisah bisa tenang. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir, tidak apa-apa. Chu Yunxiong meletakkan tongkatnya dan menepuk punggung Chu Yue, wajahnya penuh dengan cinta. Setelah tenang, Chu Yue melonggarkan cengkeramannya pada Chu Yunxiong, dengan mata merah dan suara nyaring, dia bertanya, aku bilang kamu orang tua bodoh.
Mengapa kamu memprovokasi begitu banyak orang? Sebagai putrimu, aku harus hidup dalam ketakutan setiap hari. Tidak bisakah kamu berhenti untukku? Leng Zuo dan Leng Yu dalam kesulitan. Sejak lahir, mereka belum pernah melihat seorang putri memanggil ayahnya orang tua bodoh. Bisnis itu seperti medan perang, musuh yang mati atau aku yang mati. Yue kecil, kau tidak bisa memintaku kehilangan paviliun Chongshan dan tinggal di rumah tanpa melakukan apapun setiap hari. Chu Yunxiong mendesah. Jika kau kehilangannya, hilangkan saja. Kau tidak cukup tidur setiap hari karenanya. Lihat dirimu, ada lingkaran hitam di bawah matamu. Chu Yue mengerucutkan bibirnya. Chu Yunxiong berkata, jika aku kehilangannya, sebagai ayahmu, apa yang harus kulakukan untuk memberimu makan dan pakaian? Kalau begitu aku akan menyediakannya. Chu Yue menyesapnya, pipinya seperti drum. Dia berkata dengan sangat percaya diri, setiap hari aku menyempatkan waktu untuk bermain game, dalam sebulan aku bisa mendapatkan 20.000 hingga 30.000, belum termasuk pengeluaranku sendiri karenanya. Ini lebih dari cukup. Lagi pula, kau sudah tua dan tidak perlu banyak untuk menghabiskan banyak uang, Anda bisa merasa tenang dan menikmati kebahagiaan keluarga, bukankah itu baik? Ketika kamu sedang santai, kamu bisa bermain catur dengan lelaki tua lainnya atau pergi ke alun-alun untuk berhubungan dengan beberapa nenek yang sedang menari di alun-alun. Bagaimanapun, ibuku sudah meninggal selama bertahun-tahun sekarang. Bahkan jika kamu berhubungan dengan para nenek, aku tidak akan mengatakan apapun tentangmu. Selama kamu menyukainya, kamu dapat menikahi mereka kembali dan membiarkan mereka menjadi istrimu. Aku akan berbakti padanya seperti aku kepadamu. Berhubungan dengan seorang bibi, Leng Zuo dan Leng Yu hampir jatuh. Nona muda itu benar-benar berani mengatakan apapun, tetapi apakah bosnya orang biasa? Bermain catur, dan berhubungan dengan bibi. Bosnya adalah pria yang kuat yang membangun kerajaan bisnis sendiri. Chu Yunxiong yang selalu tenang, saat itu tersedak dan batuk, Xiao Yue, aku benar-benar memanjakanmu. Kamu benar-benar berani mengatakan apapun. Apa yang berhubungan dengan bibi? Dengan pesona ayahmu, para bibi akan mengambil inisiatif sendiri untuk berhubungan denganku. Bah, lelaki tua bau, apakah kau tidak takut meledakkan kulit sapi sampai mati? Chu Yue cemberut dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Yah, kau telah menyesatkanku, bagaimanapun, mari kita mulai bisnis. Kudengar kau menggertak teman sekelasmu tadi malam. Chu Yunxiong batuk kering, dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Petik 2, penindasan macam apa? Dia menggertakku, dia memarahiku di depan begitu banyak orang, yang membuatku kehilangan muka. Kau tidak tahu betapa penuh kebenciannya. Ketika menyangkut Xiao Luo, Chu Yue menjadi marah. Petik 2, aku sudah mendengar apa yang terjadi dari Gao Yang. Kau salah, ingat ini, hina orang lain, dan orang lain akan menghinamu kembali. Jadi jangan lakukan ini lagi. Yah, kau akan menguliahiku begitu aku kembali. Ngomong-ngomong, aku juga ingin bertanya padamu, orang tua bodoh, mengapa kau mengingkari janjimu saat kau berjanji tidak akan menempatkan pengawal di sampingku? Chu Yunxiong juga menjadi tidak masuk akal dan berkata dengan wajah serius, selebihnya terserah padaku. Tidak perlu membicarakan ini, kau adalah putriku yang berharga. Keselamatanmu lebih besar dari langit. Kau bukan hanya orang tua bodoh, tetapi juga berkulit tebal. Chu Yue membalas, gadis kurang ajar. Chu Yunxiong juga mengingatkan, ngomong-ngomong, kurangi bermain game di masa depan, meskipun kau bisa menghasilkan uang, tetapi itu bukanlah anak didik yang serius. Jika saatnya tiba, lebih baik datang ke perusahaan ayahmu dan mengelola akunnya. Karena, ketika ayahmu sudah tua, restoran ini akan diserahkan kepadamu cepat atau lambat. Aku tidak mau, kau dapat memberikan perusahaan kepada siapapun yang kau suka. Chu Yue tidak menoleh. Aku tidak berbicara denganmu lagi. Aku akan kembali ke sekolah. Aku masih ada 2 kelas di sore hari. Selesai mengatakan itu, sebelum Chu Yunxiong sempat berbicara, dia sudah berlari keluar. Dia berhenti di pintu, berbalik dan berteriak pada Chu Yunxiong, "Oh, orang tua bodoh." Chu Yunxiong mengangkat kepalanya, "Ada apa? Kamu harus jaga diri baik-baik. Sebaiknya kamu keluar dan berlari setiap hari. Jangan berdiam diri di kamar seharian. Aku ingin kamu hidup seperti kura-kura selama puluhan ribu tahun." Hati Chu Yunxiong terasa hangat, dan air mata mengalir di wajahnya.
Dia menjawab dengan teriakan penuh emosi, aku akan melakukannya. Kemudian dia berpikir bahwa jika dia hidup seperti kura-kura selama puluhan ribu tahun, bukankah dia akan layu saat itu? Gadis ini, dia benar-benar tahu cara berbicara setelah mentransfer uang Ye Yingying dan uang mereka dari kartu ke rekeningnya. Xiao Luo hanya perlu memikirkan jam tangan Swiss Omega Galaxy. Meskipun harganya $50.000, jam tangan itu tidak berharga apa-apa. Tampaknya tidak ada pegadaian di era ini. Sangatlah menguntungkan untuk menjualnya. Jika tidak dapat ditukar dengan uang, maka jam tangan itu akan bernilai sangat mahal. Wah, jam tangan Swiss Omega Star, harganya resmi 59.999. Luo Ge, di mana kamu mendapatkan ini? Xiao Feizu yang bermata tajam segera mengenali jam tangan Xiao Luo di pergelangan tangannya. Tubuhnya yang bakso menggulung, dan hampir menjatuhkan Xiao Luo ke tanah, matanya bersinar lurus ke arah jam tangan itu. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Luo Ge pasti telah membelinya. Ding Kai menimpali. Xiao Feizu segera memegang tangan Xiao Luo, mengaguminya di seluruh wajahnya. Luo Ge, biarkan aku memegang pergelangan tanganmu erat-erat. Xiao Luo terdiam sejenak, jangan dengarkan omong kosong Kaisi. Itu dimenangkan kemarin, bukan dibeli. Menang taruhan. Xiao Feizu dan Ding Kai saling memandang dan melihat keterkejutan dari mata masing-masing. Xiao Luo memberikan penjelasan sederhana, tentu saja, dia hanya mengatakan bahwa dia bermain snooker dan tidak menjelaskan secara rinci. Astaga, Luo Ge, kamu benar-benar orang yang saleh. Kamu bahkan dapat memenangkan jam tangan senilai lebih dari $50.000 di sebuah pesta kecil. Apa yang akan terjadi jika kamu pergi ke pesta yang lebih besar? Bukankah kamu akan memenangkan wanita cantik saat itu? Xiao Feizu berkata dengan heran. Xiao Luo mengabaikannya dan bertanya kepada Ding Kai, Kaizi, apakah kamu tahu di mana aku bisa menjual jam tangan ini? Mudah untuk menjualnya. Ding Kai meletakkan buku itu dan duduk dari tempat tidur. Ada banyak platform perdagangan barang bekas di internet. Sekarang, selama kamu mendaftar akun dan mengirim posting, kamu dapat menunggu pembeli yang tertarik untuk menemukanmu. Xiao Luo mengangkat alisnya, ini tidak terduga. Sekarang internet sudah sangat berkembang sehingga mencari pembeli di internet tidak diragukan lagi merupakan cara yang paling ekonomis dan efektif. Segera dia menyalakan komputer, memilih platform perdagangan barang bekas, dan meneruskan informasi tentang jam tangan Swiss Omega Galaxy, yang harganya 49.000. Akan ada penerjemah dalam 15 menit, Luo Ge, ayo pergi. Ding Kai melihat jam dan bergegas turun dari tempat tidur. Xiao Luo benar-benar acuh tak acuh terhadap kelas, aku tidak akan pergi hari ini. Zhu, tolong bantu aku menjualnya. Ketika dia masih kuliah, dia tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ketika Xiao Feizu mendengar kata-kata ini, dia langsung bernapas dan tersentak, lalu mengulurkan 3 jari. Kakak laki-lakiku yang baik, kita adalah 3 anak laki-laki satu-satunya di kelas kita, bagaimana ini dapat membantumu untuk menunjuk, melihat masa lalu, bukankah keseimbangan yang sudah goyah akan semakin terganggu jika kita membolos? Anak perempuan boleh membolos, sedangkan anak laki-laki tidak punya pilihan selain hadir. Xiao Luo tersenyum dan menepuk bahu Xiao Feizu, aku bercanda denganmu, jangan dianggap serius, bagaimana mungkin aku bisa membolos? Namun dalam hatinya, dia tersenyum kecut, Zhu yang bertingkah seperti seorang profesional itu tidak baik. Bukankah dia akan dipaksa olehnya untuk pergi ke setiap kelas saat ini? Ketika dia datang ke kelas, monitor Huang Ruoran sudah ada di sana. Dia melirik Xiao Luo dan terus membersihkan platform dan kemudian papan tulis. Meskipun guru-guru perguruan tinggi hampir selalu menggunakan multimedia di kelas mereka, mereka terkadang menggunakan kapur untuk menulis dan menggambar di papan tulis untuk menjelaskan poin-poin pengetahuan dengan lebih baik. Begitu Xiao Luo duduk, An Huan yang baru saja masuk ke kelas segera berlari dan duduk di sampingnya tanpa ragu-ragu. Luo Shen, bolehkah aku duduk di sini? An Huan mengerutkan bibirnya dan tersenyum dengan sikap yang manis dan menawan. Aku pikir kamu bisa tetapi kamu harus duduk sedikit lebih jauh dan mari kita saling memberi ruang yang lebih luas. Kata Xiao Luo sambil tersenyum. Luo Shen, jangan lakukan ini. Aku benar-benar menyukai pria sepertimu, bukan untuk bersenang-senang. An Huan mendekat dan dengan berani menatap Xiao Luo dengan penuh nafsu. Matanya yang berair dapat memikat jiwa orang. Meskipun dia telah berbicara dengan Zhao Mengqi selama 4 tahun,
Tetapi selama 4 tahun itu Xiao Luo menepati perjanjian mereka dan tidak menyentuhnya, jadi dia masih seorang pria bertubuh besar dengan bunga kuning, yang umumnya dikenal sebagai perawan. Saat ini, hidungnya mencium aroma samar An Huan. Kedua orang itu begitu dekat. Xiao Luo tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dan merasa bahwa adik laki-lakinya telah dibesarkan dengan gagah berani. Apa sebenarnya yang diinginkan An Huan? Xiao Luo dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan mengingat bahwa kelemahan seorang pahlawan adalah kecantikan seorang gadis. Dia tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang dia mempercayainya. Ketika seorang wanita cantik yang lembut mendekatimu dan melepaskanmu, seorang pria normal akan memiliki reaksi fisiologis. Ya Tuhan, ada apa denganmu? Wajahmu merah. Apa kau sedang flu? An Huan bertanya dengan khawatir, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahi Xiao Luo. Xiao Luo berdiri seolah-olah tersengat listrik, memberi isyarat dengan tangannya, jangan sentuh aku, An Huan, kau telah memilih pria yang salah untuk menjadi pacarmu. Setelah itu, ia melarikan diri dengan panik dan duduk. Mengapa ia panik? Omong kosong. Selangkangannya terangkat, ia tidak punya waktu untuk berpindah tempat duduk. Apakah kau ingin berjalan santai dan membiarkan gadis-gadis lain memperhatikan bokongmu? Melihat Xiao Luo yang kalah dan melarikan diri, Xiao Feizu dan Ding Kai tidak bisa menahan tawa. Luo Ge, siapa yang membuatmu terlihat begitu tampan? Lihat, kau tidak bisa menyingkirkan keberuntungan ini. Xiao Feizu menyombongkan diri. Apa yang salah dengan menjadi tampan, Su? Kurasa kau hanya iri padanya, kamu terlihat sangat jelek sehingga tidak ada gadis yang menyukaimu, jadi hatimu tidak seimbang. Ding Kai bercanda. Xiao Feizu langsung tidak senang, menurutku penampilanmu juga tidak bagus. Berat badanmu 2,5 kati. Dia tidak akan pernah sepertimu, babi gemuk. Kakak, apakah kau ingin berkelahi denganku? Tubuhmu kurus kering seperti monyet. Apa kau benar-benar baru saja mengatakan itu? Monyet adalah hewan yang pintar. Aku monyet dan aku bangga. Apa yang salah dengan babi? Babi ditutupi harta karun. Pinggang babi, telinga babi, cambuk babi. Bukankah itu lesat? Xiao Luo menatap kedua pria yang wajahnya merah dan berkata pada dirinya sendiri, kedua orang baik ini benar-benar. Mereka benar-benar berkelahi di sini. Pada saat ini, An Huan berlari lagi dan duduk di depannya, mengembuskan napas seperti anggrek. Luo Shen, aku duduk di depanmu sekarang. Apakah ini baik-baik saja denganmu? Xiao Luo terdiam, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi An Huan ini. Pada akhirnya dia hanya harus bergantung pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, Chu Yue dan Bai Seiwen juga datang ke kelas. Meskipun mereka diselamatkan oleh Gao Yang, mereka selalu merasa ada yang tidak beres. Sosok yang mereka lihat saat pingsan itu benar-benar mirip dengan Xiao Luo. Bai Seiwen, apakah kau benar-benar yakin dengan apa yang kita lihat tadi malam? Chu Yue terus menatap Xiao Luo, wajahnya yang cantik penuh dengan kecurigaan. Bai Seiwen menggelengkan kepalanya, entahlah. Mungkin itu hanya ilusi kita. Pencahayaan tadi malam tidak begitu bagus, dan kita sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan. Kemungkinan besar kau salah mengira pengawalmu itu adalah Xiao Luo. Kurasa juga begitu. Saat itu, aku begitu marah hingga hanya memikirkan wajahnya. Dia pasti berharap aku diculik. Bagaimana mungkin dia keluar dan menyelamatkanku? Chu Yue meyakinkan, di akhir kelas, Xiao Luo merasa seolah-olah dia telah mengalami bencana. Di waktu luangnya, dia dengan cepat jatuh di atas meja dan tidur siang. Itu terlalu menyakitkan. Kelas berlangsung selama 45 menit, dan sebagai hasilnya, dia menangkap ikan selama 45 menit. Tentu saja, tidur di atas meja juga mengandung unsur pura-pura mati dan mengakhiri pelecehan An Huan. Dia tidur nyenyak, ketika di sampingnya, Ding Kai tiba-tiba mendorongnya, suaranya bergetar, kakak laki-laki, Song. Song Jian. Siapa Song Jian, An? Xiao Luo langsung berdiri, tanpa sadar. Xiao Feizu hampir memberi Xiao Luo posisi berlutut. Luo Ge yang baik, bagaimana kamu bisa melupakan Song Jianan? Dia adalah mahasiswa jurusan olahraga sosial junior dan pendukung Tang Yuze yang datang untuk mencari kesalahan kita terakhir kali. Oh, presiden klub Sanda itu. Xiao Luo tiba-tiba teringat. Xiao Feizu dan Ding Kai mematuk-matuk ayam sambil mengangguk serempak. Meskipun mereka mengatakan akan melawan Song Jianan, tetapi dalam beberapa hari terakhir ini, keberanian sebelumnya itu sudah lama terlupakan. Pada saat ini,
melihat Song Jian lagi, wajah kedua orang itu berubah total. Terutama Ding Kai, dia bahkan tidak berani mengembuskan napas dan melihat keluar kelas. Dia datang ke kelas dan pasti telah menyusahkan kita. Mata Ding Kai tiba-tiba membelalak dan tubuhnya yang kurus kering sedikit gemetar. Xiao Feizu mengatupkan giginya, menatap lurus ke pintu kelas, tubuhnya meregang erat. Melihat ke bawah ke arah mata mereka, Xiao Luo melihat seorang anak laki-laki dengan tinggi 1,9 meter, mengenakan rompi hitam di tubuh bagian atasnya, dengan celana olahraga kasual biru tua di bawahnya, otot-otot tubuhnya tersebar dalam gumpalan, seperti potongan-potongan yang ditumpuk di permukaan tubuhnya, cukup kuat untuk menahan rompi hitam itu dengan erat. Jika rompi itu sedikit saja lebih lemah, rompi hitam itu pasti sudah rusak. Wajahnya adalah wajah karakter, nasional, dengan kulit yang buruk dan pori-pori tebal, yang membuat orang merasa seperti ada lubang di jalan dari kejauhan. Namun, dia sekuat lembu. Xiao Luo akhirnya mengerti mengapa Xiao Feizu dan Ding Kai akan menggunakan banteng untuk mengevaluasi Song Jian An yang begitu kuat. Dia takut dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan membuang lemak yang gemetar dan tongkat bambu di luar gambar. Ini pacar An Huan, yang satu mungil sementara yang lain tinggi dan kekar, kombinasi yang menarik seperti Zhu dan Kai. Xiao Luo tidak terkejut, selain Song Jian An, Tang Yuze dan Chen Jie yang rentan berjerawat juga datang. Mereka seperti rombongan Song Jian An, mengikuti di kedua sisi Song Jian An. Begitu ketiga pria itu masuk, mereka menarik perhatian seluruh kelas jurusan bahasa Inggris. Sebagai pacar Song Jianan, mata An Huan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan rasa jijiknya. Setelah belajar dari Xiao Luo tadi, dia juga tidur di meja sambil berpura-pura mati dan tampak terlalu malas untuk melihat Song Jianan. Para siswa, kalian jurusan apa? Kita akan segera masuk kelas. Jika kalian akan belajar sendiri, bisakah kalian pergi ke kelas lain? Melihat ketiga pria itu mengancam, penerjemah dengan sopan meminta mereka untuk pergi. Song Jianan menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang dengan tenang sambil tersenyum, "Guru, kami sangat tertarik untuk belajar bahasa Inggris, jadi mari kita datang dan mendengarkan ceramah. Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu kedisiplinan kelas." Penerjemah itu tidak dapat berkata apa-apa. Sebagai seorang guru, dia tidak dapat mengusir siswa yang suka belajar bahasa Inggris dan datang untuk mendengarkan ceramah. Dengan batuk kering, dia berkata dengan serius, "Karena kamu di sini untuk menghadiri ceramah, silakan cari tempat untuk duduk." "Baiklah." Song Jian An mengangguk sebagai jawaban, melirik ke ruang kelas, dan akhirnya langsung pergi ke An Huan. "Si cantik, bisakah kamu memberiku posisi ini?" Song Jianan berkata kepada gadis yang duduk di sebelah An Huan. Bagaimana mungkin gadis itu tidak tahu bahwa pria jangkung dan tangguh ini adalah pacar An Huan, jadi dia segera mengemasi buku-bukunya untuk menyingkir. An Huan berdiri dan meraihnya, "Jangan pergi." "Mengapa kamu menyingkir? Ling Ling, kamu duduk di sini, jangan takut padanya." "Tapi, aku," Wang Ling sangat gelisah. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak takut pada Song Jian An. Dia begitu galak dan tinggi, dan wajahnya galak. Dia seorang gadis dan secara alami takut. "Huan-Huan, apa yang kamu lakukan? Aku datang untuk menemuimu sendiri, tidak bisakah kamu lebih ramah?" Song Jian mengerutkan kening. "Buat apa? Aku sudah bilang putus, jangan datang padaku," kata An Huan dengan jujur. Song Jian An berkata, "Huan-Huan, bisakah kau berhenti bercanda denganku? Aku bilang aku dan Liang Huili hanya teman biasa." An Huan marah. "Apakah teman biasa berpegangan tangan dan menggenggam jari mereka?" "Song Jian An, aku sudah muak denganmu. Ini adalah akhir dari hubungan kita." Guru di podium menghela nafas berat dalam hatinya, "Aduh, siswa zaman sekarang menjadi semakin konyol. Orang tua telah bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk mengirim mereka belajar ilmu, tetapi sebagai hasilnya, mereka hanya tahu bagaimana cara menipu satu sama lain sepanjang hari, dan tidak memiliki ketenangan pikiran bahkan di kelas." Gadis bernama Wang Ling itu menyelinap pergi dengan cepat karena takut terjebak di antara An Huan dan Song Jian. "Kita tidak bisa mengakhirinya. Aku telah memutuskan untuk memilihmu dalam hidupku." Song Jian melambaikan tangan dengan mendominasi dan berkata. Pada saat ini, Huang Ruoran berdiri dan berteriak dengan tegas di sampingnya, "Kelas akan segera dimulai. Tolong selesaikan masalah apapun secara pribadi setelah kelas. Ini kelas,
Tempat untuk kelas, bukan tempat untuk bercinta. Diam. Siapa kamu, Ange? Apakah kamu punya hak untuk bicara? Tang Yuze menunjuk Huang Ruoran lalu menegurnya. Begitu kata-kata itu keluar, beberapa gadis langsung berdiri dan menyerang Tang Yuze. Dia pengawas kami, kamu yang mana? Maksudnya, ini kelas kami untuk jurusan bahasa Inggris. Apakah kamu punya hak untuk bicara? Keluarlah dari sini jika kamu tidak datang untuk kuliah. Kamu tidak diterima di sini. Sekitar sepertiga dari gadis-gadis itu berdiri. Meskipun itu adalah sekelompok gadis, yang satu ini berdiri dengan sangat bersemangat. Song Jian, An melambaikan tangannya untuk menghentikan Tang Yuze berbicara. Dia tersenyum pada Huang Ruoran dan berkata, jadi itu pengawas. Maafkan aku, temanku sedikit impulsif. Mohon maafkan aku jika ada yang tersinggung. Huang Ruoran tidak ingin melihat orang-orang seperti ini, tetapi jika mereka bertindak terlalu jauh atau berani menindas gadis-gadis di kelas mereka di kelas, dia tidak akan pernah melihatnya tanpa daya. An Huan ini, mengapa dia berjanji untuk menjadi pacar Song Jian, An? Apa bagusnya pria seperti ini? Otot-ototnya terlihat menjijikkan. Chu Yue duduk di kursinya, bingung dengan pilihan An Huan. Tuan Chu, Anda tidak mengerti bahwa, Anda tahu, lobak dan sayuran hijau masing-masing memiliki cintanya sendiri. Selain itu, Song Jian, An juga tidak buruk, setidaknya itu dapat memberi para gadis rasa aman. Bai Seiyuan berkata ringan sambil tersenyum. Chu Yue mengeluarkan setengah dari lollipop di mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Rasa aman itu untuk dirinya sendiri. Akan sangat menyedihkan jika pacarnya memberikannya padanya. Begitulah yang dikatakan, tetapi bukankah kita para gadis adalah kelompok yang rentan yang selalu membutuhkan perlindungan dari para pria? Ketika Anda jatuh cinta, Anda secara alami akan mengetahuinya. Ayolah, aku tidak akan pernah jatuh cinta di kampus. Jatuh cinta adalah buang-buang waktu dan aku tidak akan menyerahkan waktu pertamaku yang berharga. Waktu pertama yang berharga. Bai Seiyuan langsung tersipu dan berkata dengan sedikit malu, di mana kamu? Apa yang kamu bicarakan? Apa? Di mana? Kamu tidak akan berciuman di kampus. Setelah berciuman, bukankah kamu sudah menyerahkan ciuman pertamamu yang berharga? Chu Yue mengerutkan kening. Bai Seiyuan menghela napas lega, jadi yang kamu katakan adalah ciuman pertama, kupikir. Menurutmu apa yang sedang kubicarakan? Kupikir yang kamu katakan adalah... Bai Seiyuan berbisik di telinga Chu Yue, hanya mereka berdua yang bisa mendengar apa yang dikatakannya. Mendengar ini, Chu Yue langsung tersipu malu dengan wajah cantiknya dan telinganya memerah. Dia mendorong Bai Seiyuan, dasar wanita kecil yang jorok, hal semacam ini benar-benar memalukan, apa yang kau katakan. Song Jian dan dua orang lainnya, total 3 orang, duduk di sebelah An Huan, seperti 3 patung Sashen di sana. Xiao Luo tenang, dan tidak merasakan tekanan, sementara Xiao Fei Zhu dan Ding Kai tercekik. Kegelisahan memenuhi pikiran mereka bahkan tidak berminat untuk bermain game di ponsel. Bos, itu 3 anjing di belakangmu. Tang Yuze melirik Xiao Luo dan berbisik kepada Song Jian, An. Dia tidak melupakan rasa sakit saat itu dan tentu saja tidak akan melepaskannya dengan mudah dengan dukungan Song Jian, An. Dia sama sekali tidak takut pada Xiao Luo. Sudah berakhir, wajah Xiao Fei Zhu dan Ding Kai pucat, mereka pikir mereka selamat karena keberuntungan, berpikir bahwa Song Jianan ada di sini untuk An Huan, tetapi mereka terlalu berharap karena situasinya berkata lain. Song Jian, An ini adalah pria kuat yang dapat membelah batu bata dengan tangan kosong. Mereka tidak percaya bahwa tubuh mereka lebih kokoh daripada batu bata. Apa yang harus mereka lakukan, lari atau tidak? Melarikan diri, tetapi Song Jian akan langsung menemukan asrama mereka, namun jika mereka tidak melarikan diri, mereka harus siap mati saat bel berbunyi. Song Jian, An menoleh dan menatap Xiao Luo dengan pandangan menghina. Dia berkata dengan datar, jangan khawatirkan mereka sekarang, tunggu sampai setelah kelas. His gelombang. Xiao Fei Zhu dan Ding Kai bernapas dengan berat, seluruh tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Song Jian memang seperti yang diharapkan sedang menunggu mereka setelah kelas. Ketika kelas selesai, An Huan mendengar sedikit percakapan mereka, dia dengan curiga berbalik dan bertanya, Song Jian An, apa yang kamu lakukan? Xiao Fei Zhu, bagaimana mereka memprovokasi kamu? Bagaimana mereka bertiga bisa memprovokasi aku? Hanya saja kedua teman baikku ini telah dipukuli oleh mereka.
Aku harus membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Kamu bisa melupakan hal yang menyedihkan ini. Demi menjadi teman sekelas denganmu, aku tidak akan memperlakukan mereka terlalu banyak. Lengan kekar Song Jian, An dengan santai melingkari bahu An Huan. An Huan segera menyingkirkan lengannya, ini kelas. Tolong jangan sentuh aku lagi atau aku akan berteriak pelecehan seksual. Jadi jika kita tidak berada di kelas, berarti kita berdua boleh bersentuhan. Song Jian berkata sambil tersenyum. Kamu, An Huan sangat marah. Dia tidak berpikir seperti itu sebelumnya. Tetapi sekarang dia berpikir bahwa Song Jian, An seperti seorang pemalas dan seorang yang mandiri. Jika bukan karena kesombongannya di tahun pertamanya, dia tidak akan setuju untuk menjadi pacar Song Jian, An bahkan jika pria berotot seperti itu dibawa keluar dengan sangat tenang dan bermartabat. Jangan marah. Marah tidak baik untuk ketampananmu. Ayo, berikan aku senyuman. Song Jian, An mengulurkan tangan untuk mencubit wajah An Huan. An Huan menatap dengan tatapan tajam di matanya, jangan sentuh aku. Set, pelankan suaramu. Kelas dimulai. Song Jian, An membuat gerakan diam, lalu mengabaikan peringatan An Huan. Saat An Huan tak dapat menahannya lagi, ia bangkit dan berpindah tempat duduk. Namun Song Jian, An mencengkeram pergelangan tangannya dan memaksanya untuk duduk. Huan, apa yang kau inginkan? Apa kau benar-benar ingin aku menunjukkan isi hatiku? An Huan tak dapat melepaskan diri dari kendali banteng ini. Setelah berjuang beberapa kali tanpa hasil, ia harus mengencangkan alisnya dan merendahkan suaranya untuk berteriak, kau lepaskan, kau mendengarku. Aku tidak akan melepaskannya kecuali kau memaafkanku dan terus menjadi pacarku. Song Jian, An bersikeras. Tangannya yang lain langsung mencengkeram paha An Huan yang putih dan lembut, meremas dan membelainya dengan liar. Paru-paru An Huan hampir meledak karena marah. Meskipun ia tak tersentuh sedikitpun oleh Song Jian, An saat ia mencintai Song Jian, An, mereka berada di kelas dan ia tersentuh begitu dalam oleh Song Jian, An saat ia benar-benar memutuskan untuk putus dengan Song Jian, An. Dia merasa sangat terhina dan langsung menamparkan Song Jian, An. Namun reaksi Song Jian, An tidak lambat. Begitu dia mengangkat tangannya, tangan babi itu dengan cepat menangkap tangan yang ingin dia pukul. Huan, tolong jangan lakukan ini. Aku benar-benar mencintaimu dan aku bersedia melakukan apapun untukmu. Mati saja. An Huan melotot marah dan matanya merah karena ketidakadilan. Dia tidak mengerti mengapa ada pria seperti itu di dunia ini. Dia hanyalah seorang berandalan, bajingan, penjahat, dan bajingan. Song Jian, An mengerutkan kening, sangat membosankan berbicara seperti ini. Huan. Kau tahu, aku tidak bisa kehilanganmu. Semua temanku tahu tentang keberadaanmu. Jika kau bukan lagi pacarku, mereka akan diam-diam menertawakanku di belakangku. Lalu seberapa bermartabat aku sebagai presiden klub Sanda? Bukan urusanku, kau lepaskan. An Huan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tangan Song Jian, An, tetapi lengan dan kakinya kurus, dan tidak ada gunanya untuk melawan. Aku tidak akan melepaskannya, aku tidak akan melepaskannya bahkan dalam kematian. Ahem, pria kuat tidak manis dan, di depan begitu banyak orang kamu berani menyentuh seorang gadis, bermain bajingan. Apakah kamu tahu bahwa setiap kontak fisik yang bertentangan dengan keinginan wanita, termasuk tetapi tidak terbatas pada berciuman, berpegangan tangan dan menyentuh pantat, adalah kekerasan dan pelecehan seksual? Sebaiknya kamu melepaskan An Huan, kalau tidak aku akan memanggil polisi sekarang dan membiarkan polisi menangani masalah ini. Petik 2. Sebuah suara samar pecah, menyela Song Jian, An. Itu adalah Xiao Luo yang duduk di belakang An Huan. Dia tidak ingin terlibat, tetapi dia sekelas dengan An Huan, melihat perjuangannya yang begitu keras hingga air mata mengalir di wajahnya, dia akhirnya tidak dapat menahannya. Luo Shen, mendengar perkataan Xiao Luo, An Huan sangat terkejut, dia tidak menyangka Xiao Luo berani menghentikannya. Lagi pula, nama Song Jian, An yang garang muncul sejak Huaye, dan hampir tidak ada anak laki-laki yang tidak takut padanya. Jika bukan karena ini, dia pasti akan menarik Xiao Luo keluar sebagai tameng tanpa ragu-ragu. Baik Xiao Feizu maupun Ding Kai tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah, berpikir dalam hati mereka, selesai, ini benar-benar tidak baik lagi. Panggil polisi. Ekspresi wajah Song Jianan menjadi jenaka, lalu matanya penuh kabut ke arah Xiao Luo saat dia mendongak. Wah, apakah kamu hidup dalam mimpi?
Apakah kamu pikir polisi sudah muak dan tidak ada yang bisa dilakukan selain mengkhawatirkan hal-hal sepele seperti itu? Salah. Pertama, meskipun kamu tumbuh dalam keadaan khawatir, tetapi usiaku jelas lebih tua darimu, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilku nak, tetapi harus memanggilku kakak laki-laki. Kedua, agresi terhadap wanita bukanlah masalah sepele. Jika kamu tidak percaya, aku akan menelepon polisi sekarang dan melihat apakah polisi akan mengurusnya. Xiao Luo sombong, dia mengeluarkan ponselnya dan menekan 2 angka 1. Anjing ini, dia benar-benar ingin menelepon polisi. Wajah Tang Yuze dan Chen Jie tiba-tiba berubah. Wajah Song Jianan juga berubah warna dan segera melepaskan An Huan. Xiao Luo tidak terus menekan angka 0, mengangkat kepalanya dan tersenyum penuh perhatian. Lihat, kamu masih berpikir polisi akan mengurus hal-hal sepele seperti itu, kan? Mati kau. Song Jian sangat marah, sepasang mata menatap Xiao Luo dengan berani. Xiao Luo mengabaikannya secara langsung dan berkata kepada An Huan, ketika diganggu, kau tidak hanya bisa tahu toleransi. Kau juga perlu tahu bahwa ada polisi dan inspektur di belakang kita. Polisi yang adil, meskipun dia pikir ini sangat jauh. Dia biasanya tidak ingin memanggil polisi karena ini tetapi mendengar Xiao Luo berbicara dengan cara yang begitu serius. An Huan sangat terpelajar dan mengangguk dengan berat, "Yah, aku tahu, Luo Shen." Selesai, mengatakan itu, dia dengan santai menatap Xiao Luo, berpikir bahwa Xiao Luo, pria yang baik, saat ini terlihat sangat keren. Melihat An Huan menatap anak laki-laki lain dengan perasaan yang dalam, mata Song Jian, An tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sekelilingnya. Huan, apa hubunganmu dengannya? Dia adalah calon pacarku, jawab An Huan. Karena Xiao Luo tidak takut pada Song Jian, tentu saja dia tidak memiliki keraguan. Selain itu, dia mengatakan yang sebenarnya. Jika sebelumnya An Huan agak bercanda ketika dia mengatakan Xiao Luo sebagai pacarnya, sekarang dia sangat serius dan tidak ada yang lain, karena Xiao Luo baru saja berani menantang Song Jian, untuknya. Xiao Luo mengerutkan kening, ketika An Huan mengatakan kalimat ini, dia tahu dia dalam masalah besar. Benar saja, mata bulat Song Jian, memerah. Dia seperti banteng yang marah, mengepalkan tinjunya dan menatap Xiao Luo. Pada saat ini, udara tampak membeku. Xiao Feizu dan Ding Kai di sampingnya menggigil, pikiran mereka sudah berfantasi tentang Song Jian yang memukuli mereka ke dalam genangan lumpur daging dalam gambar berdarah. Ahem, perhatikan tata tertib kelas, jangan ngobrol di kelas. Meskipun kalian sekarang sudah dewasa, kalian tetaplah pelajar pada hakikat. Semuanya harus berdasarkan pelajaran. Kalau tidak, kalian harus keluar kelas. Yang paling aku benci adalah pelajar mengganggu tata tertib kelasku. Penerjemah itu tiba-tiba terbatuk dan menatap Song Jianan lalu berkata dengan tegas. Ini jelas ditujukan pada batasan Song Jian. Song Jianan, yang awalnya bersiap untuk melawan Xiao Luo, menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, dan menahannya. Meskipun dia sombong, dia tetap sangat khawatir dengan mentor sekolah. Hukuman sekolah akan langsung ditulis di berkas. Dalam hidupnya, dia tidak ingin melupakannya. Itu sangat penting untuk perkembangannya di masa depan. Dengan wajah cemberut, dia memberi Xiao Luo tanda jempol, kamu berani merampok bahkan pacarku, kamu punya nyali. Harus kukatakan, aku tidak merampok pacar siapapun, ditambah lagi aku paling membenci orang yang merampok pacar orang lain. Xiao Luo berkata dengan dingin, aku harus memberitahumu sebuah fakta. Ingat, aku memang punya benih, karena aku seorang pria, dan bukan seorang kasim. Haha. Ini pertama kalinya ada orang yang berani berbicara kepadaku seperti ini di Huaye. Tunggu, akan tiba saatnya kau akan mengemis. Song Jianan sekarang marah. Anjing, berhentilah berpura-pura, kau hanya menunggu kakak untuk membereskanmu. Tang Yuze menoleh dan berkata, patung-patung tanah liat masih memiliki 3 titik api, belum lagi daging dan darah Xiao Luo. Pria dengan mulut penuh kotoran itu menggonggong, kali ini, itu benar-benar membuatnya marah. Matanya menatap lurus ke arah Tang Yuze, coba memarahiku lagi. Bertemu dengan mata Xiao Luo, Tang Yuze tiba-tiba teringat kejadian tempo hari di atap asrama tempat ia dikuasai oleh orang ini, seluruh tubuhnya tak kuasa menahan geli. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Song Jian ada di sekitar dan ia tidak takut dengan pukulan bolanya. Menatap tajam ke arah Xiao Luo, anjing, apa yang bisa kau lakukan jika aku memarahimu? Apa kau punya kemampuan untuk memukulku?
di depan gurumu bajingan, kau berani. Xiao Luo tersenyum polos. Detik berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah, seperti binatang buas yang terbangun. Pacak gelombang, meja di depannya runtuh dalam sekejap karena kekuatan yang ia miliki saat berdiri. Tang Yuze bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kerah bajunya dicengkeram oleh tangan besar Xiao Luo. Kemudian, kekuatan yang gila dan dahsyat datang dari tangan Xiao Luo, membuatnya sulit untuk melawan. Tubuhnya pertama kali terangkat dan kemudian ia benar-benar terlempar ke lorong di tengah kelas. Mendengar suara, bang, ia jatuh terkapar. Dia mengetuk tangga batu dengan sudut siku-siku 90 derajat, Tang Yuze menjerit seperti babi. Xiao Luo, seperti harimau, melompat ke arahnya dari tempat duduknya, membungkuk, dan menyeretnya dari tanah dengan satu tangan, dia seperti menyeret anjing mati keluar kelas. Perubahan ini terjadi begitu tiba-tiba, bahkan seluruh kelas gadis jurusan bahasa Inggris menjadi takut konyol, bahkan Song Jian membeku, siapa yang mengira sesaat sebelumnya dia masih tersenyum tanpa rasa takut. Namun sekarang, Xiao Luo yang sama sekali tidak takut berubah begitu drastis sedetik kemudian. Xiao Luo, apa yang kamu lakukan? Huang Ruoran adalah yang pertama bereaksi, dia berdiri dan memarahi. Penerjemah itu juga berkedip sebelum kembali sadar, Xiao Luo, kamu. Dia sangat terkejut, dia mengajar selama lebih dari 10 tahun, tetapi belum pernah bertemu dengan siswa yang sangat tangguh. Berani bersikap seperti ini di depan gurunya dan mulai memukul orang, dia benar-benar melanggar hukum, benar-benar keterlaluan. Guru, itu bukan urusanku. Dia memintaku untuk memukulnya. Meskipun permintaan seperti itu terlihat tidak masuk akal dan tidak wajar, dia benar-benar membuat permintaan seperti itu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada teman sekelas kita Xiao Feizu dan Ding Kai. Xiao Luo berkata dengan serius. Xiao Feizu dan Ding Kai benar-benar tercengang, otak mereka kosong. Tetapi ketika Xiao Luo meminta mereka untuk bersaksi, mereka dengan cepat berdiri dan mengangguk. Guru, Luo Ge, oh tidak, apa yang dikatakan Xiao Luo benar. Menunjuk ke Tang Yuze, dia baru saja mengutuk Xiao Luo karena menjadi anjing atau pengganggu, dan mengancam Xiao Luo untuk memukulnya jika dia bisa. Aku mendengarnya dengan jelas. Aku juga mendengar dengan jelas bahwa dia memang membuat permintaan seperti itu. Ding Kai menggema dengan gelisah. Tang Yuze ingin menangis, dan dengan cepat menjelaskan, tidak. Mereka berbohong, kau tidak meminta itu. Xiao Luo mencengkeramnya, mengangkatnya, menamparnya, dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya lagi. Apakah kau baru saja memintaku untuk memukulmu? Tang Yuze merasa ngeri dan wajahnya terbakar kesakitan. Dia menatap Song Jian. Setelah jeda, dia menjadi marah karena malu dan dengan tegas menyangkal, tidak. Benarkah? Xiao Luo tersenyum dingin. Peng-peng gelombang. Satu kaki seperti pendulum, membiarkan lutut Tang Yuze yang tidak terjaga mengetuk tanah dengan keras, dia menjerit kesakitan lagi. Katakan, apakah kau memintaku untuk memukulmu? Xiao Luo bertanya lagi. Wajahnya pucat pasi. Binatang buas. Dengan senyum di wajahnya, dia meletakkan tangannya padanya dengan sangat ganas. Tang Yuze ketakutan setengah mati. Wajahnya sangat mengerikan, dia seperti seekor domba yang melihat serigala menyerbu ladang mereka. Dia menoleh ke Song Jianan untuk meminta bantuan dan menjawab dengan berlinang air mata, ya. Xiao Luo mengangkat kepalanya dengan puas, menatap penerjemah dan tersenyum, Guru, Anda mendengarnya, dia bilang dia meminta saya untuk memukulnya. Penerjemah itu tercengang. Seluruh kelas gadis jurusan bahasa Inggris juga ternganga, menatap Xiao Luo seolah-olah dia adalah alien. Bagaimana menurut Anda tentang ini? Bagaimana menurut Anda tentang hal itu? Selain itu, jika orang lain bertanya, apakah Anda benar-benar memukul mereka dengan adil dan jujur? Xiao Luo, hentikan omong kosongmu. Huang Ruoran berteriak, lepaskan dia dengan cepat dan jangan membuat keadaan menjadi tidak terkendali. Chu Yue juga berdiri pada saat ini ketika dia berada dalam posisi yang canggung dan mendesak, bisakah Anda berhenti berpura-pura dan memaksa penjahat? Kelas kita tidak pernah damai selama sehari sejak Anda datang. Ya, Xiao Luo, berkelahi di sekolah adalah pelanggaran hukum dan disiplin yang serius. Jika ini terungkap, kritik yang beralasan akan dihukum dengan peringatan. Jika situasinya benar-benar buruk, Anda mungkin diperintahkan untuk berhenti sekolah. Jangan melakukan hal bodoh apapun.
Bai Seiyuan mengerutkan kening, Luo Shen, lepaskan dia, kamu sudah cukup tampan. An Huan juga membujuk Xiao Luo, lagi pula, ini di kelas, tetapi juga di sekolah, dia tidak ingin Xiao Luo dihukum. Xiao Luo mencengkeram kerah baju Tang Yuze, menariknya mendekat, dan tersenyum jenaka, dengan begitu banyak orang yang mendesakku, aku tidak terlalu malu untuk memukulmu, jadi, minta maaflah padaku, dan aku akan mengakhirinya. Aku, persetan, kamu. Tang Yuze merasa getir di dalam hatinya, dia dipukuli dan masih harus meminta maaf, apakah ada kebenaran seperti itu di dunia? Tidak akan meminta maaf. Kalau begitu aku akan melanjutkan. Xiao Luo tersenyum dan mendorong Tang Yuze menjauh, ke arah kepalanya siap untuk menyapunya lagi. Maafkan aku. Tang Yuze yang terkejut berseru keras, aku salah, aku minta maaf. Pes, gelombang. Angin menderu, kaki kanan Xiao Luo berhenti di leher Tang Yuze, dan angin kaki yang dibawa oleh Xiao Luo meniup rambut berkilau Tang Yuze hingga terhuyung-huyung. Orang ini hampir mengompol. Seluruh kelas tercengang, untuk sementara waktu tidak ada yang mengatakan apapun, semua orang sangat merasakan Xiao Luo dan kekuatannya yang ganas. Xiao, berani menyentuhku, ayah ini akan membunuhmu. Pada saat ini, di tengah lorong kelas Song Jian tampak mengerikan, ke arah Xiao Luo dia menerkam dengan ganas. Potensi seekor banteng, mengaum seperti guntur. Bayangan telapak tangan yang mendayung dengan napas yang tak tertandingi bertemu dengan Xiao Luo. Kekuatan seperti tsunami menyapu lengannya. Xiao Luo merasa sedikit lumpuh dan kesemutan di kedua sisi tubuhnya, dan tubuhnya tidak seimbang. Kekuatan Song Jianan ini melebihi harapannya, memaksanya mundur 4 atau 5 langkah ke belakang. Dan Song Jianan juga dipaksa mundur beberapa langkah, kemarahan di wajahnya digantikan oleh keterkejutan, dia tidak menyangka bahwa dengan tatapan ini, Xiao Luo mengemas kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ledakan tubuhnya tidak kalah darinya, orang harus tahu bahwa dia mulai berlatih seni bela diri sejak kecil untuk mencapai apa yang dia lakukan sekarang, selain memiliki kungfu yang baik, tubuhnya disempurnakan olehnya hingga ekstrim, kandungan lemaknya hanya sekitar 4%, dan hampir semuanya adalah otot. Praktisi, Song Jianan mengangkat matanya yang meremehkan, karena mereka yang bisa bertarung keras dengannya sudah cukup untuk membuatnya memperhatikan. Apakah karena kamu menjadi seorang praktisi? Xiao Luo bertanya dengan dingin. Yah, aku tidak meminta apa-apa, mati. Song Jian meraung dengan meledak-ledak, momentumnya melonjak, darah binatang buasnya mendidih ke arah Xiao Luo. Nada yang sangat besar, Xiao Luo meremehkan, mengambil inisiatif untuk menghadapi serangannya. Dia mengepalkan tangan kanannya, seperti citah yang mengaum, dia memamerkan giginya, mendesis keras. Peng, gelombang. Kedua tinju pria itu bertabrakan di udara, diikuti oleh suara tumpul, meledak. Kekuatan ledakan itu dapat membuat orang yang menonton merinding. Mereka hanya pernah melihat perkelahian seperti ini di TV sebelumnya, tetapi sekarang mereka menyaksikannya. Kekuatan seperti itu dan aura yang meledak itu, semuanya mengguncang hati setiap orang. Baru kemudian penerjemah itu mengembalikan wujud aslinya, ia mengambil sebuah buku, melemparkannya dengan keras ke panggung, dan terdengar suara ledakan yang keras. Seluruh kelas tampak meledak seperti petir, yang membuat orang-orang menggigil tak terkendali. Mau ngapain? Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Mengambil film seni bela diri. Semua orang ingin menjadi ksatria pengembara. Percaya atau tidak, aku akan mengeluarkanmu dari sekolah sehingga kau bisa pulang. Penerjemah itu marah, wajahnya memerah dan berteriak. Para siswa benar-benar tidak menganggapnya serius sehingga selama kelas mereka berkelahi. Itu benar-benar keterlaluan. Song Jianan, yang takut putus sekolah, menarik tangannya terlebih dahulu dan menyeringai, guru salah paham. Kami hanya merasa gatal. Kami tidak bisa tidak belajar dari satu sama lain. Orang-orang yang berlatih seni bela diri semuanya memiliki kekurangan seperti itu. Mohon maafkan saya banyak-banyak. Jangan menyeringai padaku, kalian bertiga sama sekali tidak datang ke kelas. Keluar dari sini, atau aku akan menelepon bagian keamanan sekolah. Penerjemah itu mengeluarkan ponselnya dan mengancam. Tidak, karena guru tidak menyukai kita, ayo pergi. Song Jianan membungkuk sedikit kepada penerjemah dengan senyum palsu di wajahnya, lalu melambaikan tangan dan berkata kepada Tang Yuze dan Chen Jie, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa menatap Xiao Luo tanpa ampun,
lalu melihat ke tempat duduk An Huan dan membuat gerakan, "Aku mencintaimu." "Keluar dari sini." Juru bahasa meludahi pintu kelas, berbalik dan menatap Xiao Luo. "Xiao Luo, bagaimana denganmu? Kau ingin keluar atau tetap tinggal dan terus mendengarkan?" "Aku memilih untuk tetap tinggal dan terus mendengarkan." Xiao Luo menyipitkan matanya, tertawa. Dengan itu dia kembali ceria tanpa tanda-tanda pertengkaran sebelumnya. Temperamen Song Jian benar-benar bertolak belakang, yang terakhir muram, sombong, percaya diri. Yang pertama tersenyum, dan santai. Semua orang di kelas tidak bisa tidak memiliki ilusi seperti itu, hanya Xiao Luo sebelumnya dan Xiao Luo sekarang adalah dua orang yang berbeda. "Lalu apa yang masih kau lakukan berdiri di sana? Mengapa kau tidak kembali ke tempat dudukmu dan duduk?" Juru bahasa itu memalingkan wajahnya dengan serius. Xiao Luo tidak mengatakan apa-apa dan mengambil tempat duduk baru. "Jika demikian, harap ingat untuk memintanya melaporkan meja yang rusak setelah kelas. Ini adalah perusakan properti sekolah." Juru bahasa itu berkata, "Ya, Tuan." Huang Ruoran berdiri dan menjawab, lalu melirik Xiao Luo dengan jijik sebelum duduk. "Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran kita." Sang penerjemah berdeham, nadanya berubah menjadi positif. Namun, hati gadis-gadis di kelas itu tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Mereka dapat melihat Xiao Luo bertukar beberapa jurus dengan Song Jianan, presiden klub Sanda. Apa yang dilakukan Luo Shen sebelumnya? Ya, perbedaan ukuran tubuhnya sangat besar, tetapi dia hanya sedikit dirugikan oleh Song Jianan. Dia dibesarkan dengan apa? Kurasa dia pasti anak laki-laki yang punya cerita. Semua orang berbisik-bisik di ujung lorong. Dia telah menjadi tentara selama 2 tahun dan berlatih di ketentaraan. Apa yang aneh dengan keterampilannya? Kata-kata Chu Yue memecahkan semua keraguan. Ya, Luo Shen kembali ke perguruan tinggi setelah 2 tahun pensiun dari militer. Keterampilannya pasti telah dikembangkan di ketentaraan. An Huan langsung menyerahkan catatan kecil kepada Xiao Luo. "Luo Shen, kamu sangat tampan dan keren tadi. Setelah kelas, ayo kita pergi ke belakang sekolah. Aku ingin menggambar potret untukmu." Xiao Luo melihatnya dan ingin tertawa, lalu dengan pena tanda, dia menjawab, "Gambarlah aku. Lebih baik kau menggambar langit biru dan awan putih." Dia sekarang sedang meratapi kehilangan mejanya setelah kelas. Xiao Feizu dan Ding Kai hampir mati otak. Mereka sangat ingin menempel di sisi Xiao Luo seperti dua cacing tanpa tulang. Mereka juga tidak menyangka, Xiao Luo menjadi sangat kuat sampai-sampai dia dapat bersaing dengan Song Jian. Ini terlalu berlebihan untuk dibayangkan. "Kau tahu, berat Song Jian, An adalah 2.450 kg, dan seluruh tubuhnya penuh dengan otot-otot yang kuat, seperti Howard NBA, yang terlihat mengerikan jika dilihat dari kejauhan, tetapi sementara berat Xiao Luo lebih dari 130 kg. Dibandingkan dengan Song Jian, An, itu seperti perbedaan antara lengan yang kurus dan paha yang tebal, tidak ada bandingannya sama sekali." Pada saat yang sama, Song Jian, An, yang berjalan keluar dari gedung pengajaran, berbicara. "Bos, apakah kita lupakan saja?" tanya Chen Jie. "Tentu saja tidak, Xiao Luo itu, akan kutunjukkan padanya." Song Jian, An menatap tajam ke arah tangan kanannya yang gemetar, hanya dengan satu pukulan itu, tangannya sudah tidak sadarkan diri seperti sampah. Jika bukan karena dia yang memaksakan diri, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri di kelas. Seorang pembunuh telah muncul dan itu tidak menguntungkan bagi Chu Yue. Saraf Xiao Luo berada dalam kondisi tegang akhir-akhir ini. Baik di kelas maupun di latihan paduan suara kelas, dia sangat sensitif terhadap orang asing yang muncul. Chu Yunxiong secara ajaib mendapatkan informasi tentang pembunuh itu. Jadi Xiao Luo tidak hanya mengetahui nama dan nama panggilan pembunuh itu, tetapi juga penampilannya terukir dalam benaknya. Sambil mengerutkan kening, dia melihat ke hutan lebat di dekatnya, tenggelam dalam pikirannya, "Jika aku menjadi dia, kapan dan di mana aku akan memilih untuk memulai?" Berpikir dalam hati, wajah berbentuk melon tiba-tiba muncul di depannya, sepasang mata berkaca-kaca menatapnya dengan marah. Itu adalah pengawas kelas Huang Ruoran. "Apa?" Xiao Luo bertanya dengan ringan. Huang Ruoran menuduh dengan keras, "Semua orang berkonsentrasi pada latihan paduan suara. Hanya kamu yang berdiri di sini dengan linglung. Apa yang kamu pikirkan? Waktu luang semua orang sangat berharga. Kita telah berlatih menyanyi selama 2 jam hari ini, dan suara kita hampir serak. Bukankah itu cukup?" Xiao Luo dengan tepat menegur.
Dulu, saat kuliah, ia juga sangat muak dengan kompetisi paduan suara yang diadakan sekolah. Itu tidak ada artinya, lebih baik membiarkan para siswa menggunakan waktu latihan paduan suara untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai. Kata-kata ini bergema di benak para gadis jurusan bahasa Inggris, yang berbicara berturut-turut. Baik, Ketua Regu, mari kita akhiri hari ini. Suaraku serak dan kakiku sakit. Sepertinya kakiku bukan milikku lagi. 2 jam sudah cukup lama. Lagi pula, masih ada 2 minggu dan latihan besok. Aku benar-benar ingin istirahat. Jika aku terus berlatih, maka kita tidak akan bisa bernyanyi lagi. Dibutuhkan banyak kekuatan fisik untuk berlatih paduan suara sambil berdiri, dan semua jurusan bahasa Inggris sekarang merasa perlu untuk berhenti. Tidak, peringkat kompetisi paduan suara secara langsung memengaruhi kehormatan kolektif profesional kita. Sekarang kita bahkan tidak bisa menyanyikan lagu Yellow River dengan baik. Bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam kompetisi? Jika kita naik panggung, kita pasti akan membuat lelucon. 2 minggu tampaknya waktu yang lama, tetapi tidak banyak waktu tersisa bagi kita untuk berlatih. Kita membutuhkan 28 jam untuk bermain dan menghitung. Kita harus memiliki rasa krisis. Huang Ruoran berkata dengan benar. Petik 2. Bahkan jika kamu memiliki rasa krisis, kamu harus makan. Sekarang pukul 11.55, dan masih ada 5 menit lagi untuk makan di puncak. Kamu masih harus mengantre untuk apapun yang kamu inginkan. Xiao Luo tersenyum tipis. Orang-orang perlu makan, belum lagi waktunya sudah sampai di kafetaria. Hati Chu Yue tidak bisa tidak setuju, dia memang merasakan. Perutnya kosong. Huang Ruoran mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Kemudian dia berteriak, kita akan bubar setelah bernyanyi 5 kali lagi. Apa, kau ingin bernyanyi 5 kali lagi? Tuhan, tolonglah kami. Mendengar ini, gadis yang sudah merasa lelah dan kakinya sakit dan mati rasa itu langsung menangis. Xiao Luo tidak membantahnya lagi. Namun, dia tidak datang ke Huaye untuk dikendalikan, dia juga tidak datang untuk menyanyikan lagu terkutuk ini. Dia hanya pengawal yang tidak terlihat, dan tidak perlu terlalu kompeten sebagai seorang siswa. Maaf, kamu berlatih saja. Aku lapar, aku akan makan. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia berbalik dan pergi. Luo Ge, tunggu kami. Xiao Feizu dan Ding Kei juga muak dengan ini, mereka sudah lama muak dengan penindasan para gadis. Sekarang mereka merasa bahwa giliran anak laki-laki mereka untuk menjadi penguasa saat ini adalah kesempatan untuk bangkit. An Huan menyesap bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri, Luo Shen, benar-benar berlawanan. Ketiga pria itu pergi. Ini adalah tantangan yang telanjang dan tanpa busana. Huang Ruoran, sebagai pemimpin regu, mengejar mereka dengan gegabah. Dia mengulurkan tangannya dan menghalangi jalan ketiga pria itu. Giginya yang perak terkatup rapat dan matanya hampir terbakar api. Seperti macan tutul betina yang marah, dia berkata perlahan, aku bilang untuk bernyanyi 5 kali lagi sebelum bubar. Kalian bertiga tidak mendengar. Monitor, kami benar-benar lapar. Kau lihat, aku sangat lapar sampai dadaku menempel di punggungku. Xiao Feizu menepuk dadanya dan berkata, dia mengatakan ini pasti sangat lucu, sosoknya yang gemuk hanya dengan dada menempel kembali, ini adalah omong kosong dengan mata terbuka. Ding Kei juga menggema, aku juga mati kelaparan. Ketua kelas, kasihanilah dan biarkan kami pergi makan siang. Jika aku pingsan karena gula darah rendah, kau akan bertanggung jawab penuh. Kemudian aku akan pergi ke rumah sakit, biaya pendaftaran, biaya konsultasi, biaya medis, biaya gizi, del. Kau akan mengganti semuanya. Diam. Huang Ruoran sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Xiao Luo dengan marah. Dia memerintahkan, kembalilah dan bernyanyi untuk 5 kali terakhir. Kemudian kau dapat pergi kemanapun yang kau suka. Setelah 2 jam latihan, bahkan 2 kelas berturut-turut seharusnya sudah berakhir. Xiao Luo menjelaskan, chorus bukanlah metode latihan. Ketika semua orang tidak ingin berlatih lagi, jangan rap 5 kali lagi. Bahkan bernyanyi 50 atau 100 kali tidak akan berpengaruh. Itu hanya membuang-buang waktu. Jangan mencari alasan untuk kemalasanmu. Huang Ruoran menjawab dengan dingin. Xiao Luo menggelengkan kepalanya, aku tidak mencari alasan apapun. Kamu adalah pengawas kelas. Kamu mengumpulkan semua orang untuk berlatih chorus sepulang sekolah. Kita semua akan datang ke pavilion ini untuk berlatih bernyanyi tanpa mengatakan apapun,
tetapi kamu juga harus mempertimbangkannya untuk kita semua. Setelah jeda, dia melanjutkan, 2 jam latihan paduan suara terus-menerus, belum lagi berdiri sepanjang waktu selama periode ini, hanya bernyanyi dengan suara terbuka, akan membuat semua orang merasa sedikit kewalahan. Setelah latihan yang lama, semua orang tidak dapat menyanyikan Yellow River dengan rapi. Kamu harus berhenti dan berpikir apakah metode latihanmu salah, daripada membiarkan semua orang terus bernyanyi selama 5 kali lagi. Meskipun kali ini Xiao Luo menentang Huang Ruoran, semua gadis jurusan bahasa Inggris mendukung pernyataan Xiao Luo. Bahkan gadis-gadis yang selalu mendukung Huang Ruoran juga menganggap pernyataan Xiao Luo sangat masuk akal saat ini. Bagaimanapun, mereka telah berlatih selama hampir 5 hari, tetapi semua orang masih tidak dapat menyanyikan Yellow River dengan rapi. Itu pasti metode latihan yang salah. Kurasa dia benar kali ini, cek bahkan setelah berpura-pura. Mulut Chu Yue berkedut. Bai Seiyuan merasakan hal yang sama dan mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, karena dia merasa apa yang dikatakan Xiao Luo sebelumnya juga sangat masuk akal. Huang Ruoran dengan sadar mengatur kelas dengan tertib, tetapi ketika Xiao Luo ini datang, semuanya berubah. Otoritas pengawasnya terkena dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggigit gigi peraknya dan bergegas ke Xiao Luo. Xiao Luo, mengapa kamu selalu harus berurusan denganku? Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak pernah mengalami kesulitan dengan siapapun. Percaya atau tidak, aku sudah membalik kejadian sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini untuk berlatih paduan suara sejak awal setelah menerima pesan singkatmu. Tetapi kamu bertanya pada diri sendiri, apakah latihan paduan suara kita terlalu lama? Bahkan jika kompetisi paduan suara ini sangat penting, kita tetap harus beristirahat ketika kita membutuhkan istirahat, benar kan? Xiao Luo berkata dengan acuh tak acuh. Dia sudah melupakan kejadian di kelas lisan terakhir. Dia tidak akan berdebat dengan seorang gadis begitu lama. Kali ini dia menentang maksud Huang Ruoran karena dia hanya merasa bahwa pengaturan Huang Ruoran sangat tidak masuk akal. Huang Ruoran menatap Xiao Luo, tidak berkata apa-apa, matanya penuh kebencian. Dia tidak mengerti mengapa pria ini selalu ingin bertengkar dengannya. Apakah dia tidak pantas menjadi pengawas? Atau apakah dia pikir dia lebih memenuhi syarat untuk posisi pengawas? Gadis-gadis yang memiliki hubungan baik dengannya datang berlari dan membujuk Xiao Luo satu demi satu. Luo Shen, ayo kita nyanyikan 5 kali lagi dan tidak akan lama. Ya, ini akan selesai paling lama dalam 20 menit. Jika pengawas juga bagus untuk jurusan kita, bagaimanapun juga, penampilan paduan suara ini terkait dengan kehormatan kolektif. Jika kita tidak bisa bernyanyi dengan baik, kita akan diejek oleh jurusan lain. Perdebatan sengit Xiao Luo dengan Huang Ruoran di kelas bahasa Inggris lisan memenangkan pengakuan seluruh kelas, dan kali ini dia juga mengungkapkan isi hati semua orang, jadi sikap gadis-gadis ini tidak seradikal sebelumnya. Negara kita menganjurkan kader-kader terkemuka untuk berintegrasi dengan massa dan mendengarkan suara-suara massa. Ini juga berlaku untuk kelas kita. Huang Ruoran setara dengan kader-kader terkemuka. Kita adalah massa. Sekarang suara massa adalah untuk berhenti bernyanyi dan membubarkan sisanya. Apakah desakannya untuk bernyanyi dapat dikatakan terpisah dari massa dan tidak lagi mewakili kepentingan massa? Xiao Luo berkata dengan serius. Sial, tiba-tiba hal itu meningkat ke keadaan negara. Luo Ge, apakah kamu ingin menggantung seseorang? Xiao Feizu dan Ding Kei memandang Xiao Luo seperti menantikan manusia dewa, dalam hati mereka mengagumi Xiao Luo. Berpura-puralah, kamu tidak perlu terlalu serius dengan omong kosong ini. Oke, jika saja kita berlatih bernyanyi untuk waktu yang lama, ini juga dapat dikatakan sebagai kader terkemuka keluar dari kerumunan, bisakah kamu lebih muluk? Chu Yue menegur dengan lembut, meskipun hubungannya dengan Huang Ruoran tidak terlalu baik, tetapi dia mengakui Huang Ruoran di posisi pengawas, jadi dia akan berdiri di pihak Huang Ruoran. Sombong, kader pemimpin harus menyatu dengan massa dan mendengarkan suara massa. Ini inisiatif negara. Apa kau pikir ini muluk? Xiao Luo berpura-pura terkejut. Chu Yue sangat marah dan mengeluarkan lollipop di mulutnya. Dia melotot dan melotot, maksudku kau berpura-pura terlalu sombong. Kapan aku mengatakan bahwa advokasi negara itu sombong? Benarkah? Kader pemimpin dan massa adalah masyarakat besar. Kita adalah masyarakat kecil. Apa perbedaan antara keduanya? Jika Huang Ruoran tidak mempertimbangkan pikiran kita, dia hanya dengan paksa menambahkan keinginannya sendiri kepada kita.
Tidakkah kau mengizinkanku untuk menyatakan keberatan? Ini dalam kediktatoran, ini. Berhenti, berhenti, aku akan memberimu uang. Chu Yue memberi isyarat untuk berhenti. Dia tidak tahan dengan mulut Xiao Luo. Kemudian dia mengeluarkan $200 dari sakunya. $200 dan aku akan membeli 20 menitmu. Kau dengarkan dan nyanyikan 5 kali, oke? Setuju. Xiao Luo juga tidak ingin menyia-nyiakannya dan mengambil $200 dari tangan Chu Yue, dan meletakkannya di sakunya yang sangat bersih. Apakah kau kehilangan uang? Chu Yue berkata dengan marah, menunjuknya dengan lollipopnya. Bukannya aku kehilangan uang, hanya saja tidak baik menolak uang. Xiao Luo menatap lollipop itu dengan matanya dan siap untuk mengulurkan tangannya. Lollipop itu mengeluarkan aroma yang menarik. Dia berkata dengan ringan, jika kau ingin memberiku lollipop ini untuk dimakan, aku tidak keberatan. Kau tidak keberatan memakannya, ini terbatas dan diimpor dari Jerman. Aku tidak rela membiarkanmu memakannya. Bagaimana mungkin ini untukmu? Chu Yue buru-buru memasukkan lollipop itu ke dalam mulutnya, takut dirampok oleh Xiao Luo. Di kantin Huaye, setelah berlatih menyanyikan lagu Sungai Kuning, para mahasiswa jurusan bahasa Inggris pergi ke kantin yang sama untuk makan siang. Xiao Luo, Xiao Feizhu, dan Ding Kai duduk bersama. An Huan setelah memilih makanan yang enak, juga datang. Luo Shen, jus stroberi ini untukmu minum. Setelah An Huan duduk, dia meletakkan secangkir jus stroberi yang lezat dan dingin di depan Xiao Luo. Terima kasih, tapi aku tidak haus. Xiao Luo menolak dengan sopan. An Huan tertawa, kamu akan haus setelah makan. Jus stroberi ini enak. Aku tidak suka minum. Nada bicara Xiao Luo menjadi lebih berat. Haha, Luo Ge tidak suka minum, tapi aku suka. Kamu harus memberiku minuman sebagai gantinya. Xiao Feizhu mengambil jus stroberi dan langsung minum beberapa teguk, memanfaatkan keadaan seperti ini, yang paling dia sukai. Babi mati, aku membeli ini untuk Luo Shen. Apa yang kamu minum? Mata An Huan membelalak karena marah. Oh, jangan pelit begitu, kakak tidak minum, sebagai adiknya, aku akan minum untuknya adalah hal yang wajar, tidak masalah, haha. Xiao Feizhu menjawab, adik perempuanmu, jika itu diracuni, tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Lagi pula, Luo Shen tidak mengakui bahwa kamu adalah adiknya. Jangan terlalu berani untuk melabeli wajahmu dengan Luo Shen. An Huan menggigit, katanya kesal. Ding Kai tertawa, Huan memang cantik, jadi wajar saja kalau Su kurang ajar dan lebih tebal dari tembok. Keluar dari sini, bahkan makan tidak bisa menghentikan mulutmu. Percaya atau tidak, aku akan melucuti semua rambutmu. Xiao Feizhu menatap Ding Kai dengan satu matanya, tetapi dia juga tidak lupa menyesap jus stroberi. An Huan terlalu malas untuk berdebat dengan pria ini. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Luo dengan suara yang menawan, Luo Shen, apa yang ingin kamu minum? Aku akan membelikanmu lagi. Air putih matang. Xiao Luo berkata demikian, untuk menghentikan An Huan. Benar saja, An Huan mengerutkan kening, air putih matang. Aku harus kembali ke asrama untuk mengambil ketel listrik untuk merebusnya. Tidak ada di kantin. Alisnya terbuka dan matanya berbinar. Tapi aku bisa memikirkan cara untuk mendapatkan secangkir air putih matang. Luo Shen, tunggu di sini. Selesai mengatakan itu, dia meninggalkan makanannya, bangkit dan berlari keluar dari kantin. Ya Tuhan, si cantik Huan bertekad untuk mengejar Luo Ge. Xiao Feizhu terkejut. Itu bukan urusan kita. Ayo, makan saja. Ding Kai menundukkan kepalanya dan terus makan. Xiao Luo tidak menyangka bahwa An Huan akan begitu gigih. Dan dia hanya ingin membuatnya tidak peduli padanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti itu? Beberapa saat kemudian, An Huan kembali dengan secangkir air panas dari ruang keamanan di tangannya. Dia berlari sedikit terlalu cepat tadi. Dia terengah-engah dan berkeringat. Dia meletakkan air panas itu di depan Xiao Luo dan tersenyum puas. Ini, Luo Shen, air panasmu. Xiao Luo merasa sangat malu dan bersalah. An Huan, apa yang kamu lakukan? Aku akan menuangkan secangkir air panas biasa untuk Luo Shen untuk apapun. Yang aku tanyakan adalah mengapa kamu menuangkan air panas untukku. Karena aku menyukaimu. An Huan duduk di seberang Xiao Luo dan tertawa bodoh dan manis. Xiao Luo dalam kesulitan dan bertanya, apakah kamu tahu orang seperti apa aku dan mengatakan kamu menyukaiku? Aku tahu,
Tampan, dingin, fasih berbicara, dan sangat pandai berkelahi. Hihi, An Huan menyebutkan Xiao Luo satu persatu dengan jarinya. Apa yang kamu katakan adalah semua kelebihanku, tetapi kamu tidak melihat semua kekuranganku. Kekurangan, misalnya, aku chauvinis laki-laki, tidak terkendali dan terkadang merasa rendah diri. Kata Xiao Luo. An Huan menggelengkan kepalanya, tidak masalah, ini bukan kekurangan di mataku. Aku tidak memiliki temperamen yang baik. Tidak masalah, pria yang cakap memiliki temperamen yang normal. Dia tidak normal tanpa temperamen. Aku jauh lebih tua darimu. Aku suka anak laki-laki yang jauh lebih tua dariku, dewasa dan tenang. An Huan tersenyum senang. Sial, hati Xiao Luo tidak tahan lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi kata-kata kotor bertanya pada dirinya sendiri. An Huan ini tidak jelek, dengan mata yang cerah dan kulit putih, tetapi dia hanya terlihat mungil, tetapi ini bukanlah kekurangannya. Gadis mungil dan cantik ini dapat dengan mudah membuat para lelaki ingin melindunginya. Hanya saja, Xiao Luo benar-benar merasa bahwa dia tidak cocok untuknya. Pertama, dia bukan mahasiswa sungguhan. Dia datang ke Huaye untuk diam-diam melindungi Chu Yue. Kedua, dia telah bekerja keras di masyarakat selama 3 tahun. Mencari pacar adalah untuk tujuan menikah. Mahasiswa tidak menjadi pertimbangannya. Xiao Luo, pada saat itu, terdengar suara seruan seperti Hong Zong dari samping. Kemudian, 5 atau 6 pemuda kekar berkumpul di sekitarnya, menunjukkan permusuhan di wajah mereka. Salah satu pemuda, mengenakan kemeja kotak-kotak, melangkah maju. Dia berteriak dingin, siapa Xiao Luo? Xiao Luo mengangkat kepalanya, mereka semua tampak seperti mahasiswa yang tidak dikenalnya, dia tidak tahu mengapa mereka menemukannya. Ada apa? Beberapa orang melihat Xiao Luo tidak gugup, tetapi malah bersikap tinggi, mata mereka memancarkan sedikit kemarahan. Anak laki-laki berbaju kotak-kotak itu berteriak, apakah kau bajingan Xiao Luo? Jika kau menjawab, aku akan memukul kepala babimu. Jelas bahwa dia sengaja mencari kesalahan. Xiao Luo tampaknya dalam masalah. Di sisi lain ruang makan Bai Seiwen melihat sisi Xiao Luo bertingkah aneh, dia bergumam dengan suara rendah. Chu Yue menarik sanggulnya ke telinganya dan berkata dengan tidak setuju, aku terbiasa dengan kepura-puraan dan memaksakan sesuatu di mana-mana. Dia minum segelas jus jeruk melalui sedotan, menatapnya sebentar, lalu berkata, itu dari klub Sanda. Sepertinya Song Jianan terjebak yang memaksanya untuk bertindak. Huang Ruran juga sedikit mengangkat kepalanya saat ini, melirik Xiao Luo. Wajahnya suam-suam kuku tanpa emosi. An Huan berdiri dan melotot ke arah anak laki-laki berbaju kotak-kotak itu. Zhao Xinghe, apa yang ingin kau lakukan dengan begitu banyak orang? Apakah kau berkelahi di kantin? Urus saja urusanmu sendiri, kami di sini bukan untukmu, seorang wanita yang telah berubah pikiran. Zhao Xinghe menunjuk ke An Huan dan memperingatkan, lalu dengan keras memukul meja. Siapa Xiao Luo? Berdirilah untukku. Xiao Feizu berdiri. 5 atau 6 pasang mata menatapnya dengan ganas saat itu, apakah kau Xiao Luo? Bukan, Xiao Feizu melambaikan tangannya. Ding Kai juga berdiri saat ini, dengan Xiao Luo di sini, keberaniannya sangat besar. 5 atau 6 pria itu memelototinya, apakah kau dia? Bukan. Ding Kai menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kau perjuangkan? Zhao Xinghe mencengkeram kerah baju Ding Kai dan mengangkat Ding Kai dengan lengannya yang kuat. Aku adalah murid beradab, setelah makan, aku akan mengirim peralatan makan ke tempat daur ulang untuk meringankan beban bibi di kantin. Ding Kai, persetan denganmu. Zhao Xing marah, dia mendorong Ding Kai dengan keras. Ding Kai seperti daun yang jatuh tertiup angin dan terus mundur. Untungnya Xiao Feizu menahannya, atau dia akan jatuh ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Apa yang membuatmu mendorong orang? Xiao Feizu menggelegar. Lenganku tebal, mau ikut dan membandingkan. Zhao Xinghe menunjukkan bisepnya yang kuat, dia menggembungkannya. Xiao Feizu gemuk seperti perbedaan langit dan bumi, dia benar-benar tidak ingin bertarung, tentu saja dia tidak akan menjadi lawan Zhao Xing. Melihat lengannya yang tebal, dia langsung berhenti bicara. Pada saat ini, anak laki-laki lain menunjuk Xiao Luo, yang sedang makan. Zhao Ge, dia Xiao Luo. Anak laki-laki itu dan Tang Yuze berada di kelompok yang sama, di awal gedung asrama anak laki-laki, dia adalah orang yang dirapikan Xiao Luo. Jadi tentu saja anak laki-laki itu mengingat penampilan Xiao Luo.
Apakah kamu Xiao Luo? Zhao Xinghe menepuk bahu Xiao Luo 2 kali. Dengan wajah cemberut dia bertanya, aku memanggilmu, bukan. Apakah kamu menganggap kata-kata Lao Zi sebagai kentut? Kamu mengingatkanku pada seseorang yang kentut. Bau sekali. Xiao Luo mengipasi udara di depan hidungnya. An Huan tersenyum miring, haha. Luo Shen, kamu sangat lucu. Zhao Xinghe langsung tersipu dan menginjak bangku Xiao Luo dengan kaki terangkat, apakah kamu lelah hidup? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, mengapa menggerakkan kakimu? Wajah Xiao Luo dingin. Yo, bos mengatakan kamu gila. Awalnya aku tidak percaya, tetapi tampaknya itu benar. Ucapannya berakhir tiba-tiba, karena Xiao Luo seperti seekor harimau berdiri, kelima jarinya mencengkeram kerah Zhao Xing. Zhao Xinghe tidak dapat bereaksi, dan hanya merasakan kakinya terangkat dari tanah. Kerah lehernya dicengkeram erat, rasa sesak yang kuat melonjak. Jangankan teman-teman Zhao Xinghe, semua siswa di ruang makan terkejut melihat pemandangan ini. Seberapa tidak normalnya kekuatan untuk mengangkat satu orang dengan satu tangan. Xiao Luo mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Xinghe dengan dingin, bisakah kamu memberitahuku apa yang bisa aku lakukan untukmu sekarang? Zhao Xinghe mengangguk ngeri dan buru-buru mengeluarkan surat dari sakunya, di mana 3 karakter hitam ditulis dengan kuas tulis, surat tantangan. Ini adalah surat tantangan dari bos. Dia akan menunggumu di klub Sanda pada Sabtu malam. Surat tantangan. Mata Xiao Luo memancarkan pandangan meremehkan, lalu dia melepaskan Zhao Xinghe, kembalilah dan sampaikan kalimat ini kepada Song Jianan, tanyakan padanya apakah otaknya sudah menjadi konyol. Sudah berapa umurnya, dan trik macam apa yang masih kamu miliki? Apakah kamu tidak menerimanya? Zhao Xinghe membetulkan kerah bajunya. Aku tidak punya waktu untuk melawannya, kata Xiao Luo enteng. Zhao Xinghe mencibir, melirik An Huan, kau berani merampok pacar. Bos, tapi kau tidak punya keberanian untuk melawan, Xiao Luo, jadi kau orang yang mudah ditipu. Maaf, aku tidak berguna untuk memancing. Aku harus makan. Kau bisa menjauh sejauh yang kau mau, agar tidak mengganggu selera makanku, kata Xiao Luo dengan nada angkuh. Zhao Xing mengira, sebagai anggota senior klub Sanda, ia secara alami memiliki dukungan untuk bersikap sombong. Xiao, jangan jadi orang yang sulit ditipu. Ada 120 orang di klub Sanda kita. Satu ludah bisa menenggelamkanmu. Apa kau sudah memikirkan konsekuensi menolak bos? Xiao Luo dengan tenang melontarkan sebuah kata, keluar. Xiao Feizu dan Ding Kai tahu temperamen Xiao Luo, meskipun ia biasanya terlihat baik dan tersenyum. Namun begitu ia marah, ia bersikap seperti Raja Iblis. Jadi mereka diam-diam mundur, memberi Xiao Luo cukup ruang untuk bermain, omong-omong, mereka juga menatap An Huan dan memberi isyarat padanya untuk menjauh. Bagus, cukup gila, kamu punya nyali. Zhao Xing, meskipun terkejut oleh Xiao Luo dengan satu tangan mengangkatnya pada awalnya, tetapi kemarahannya memuncak saat ini dan mengabaikannya. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil peralatan makan, lalu memukul kepala Xiao Luo dengan keras, sambil berteriak, aku akan membunuhmu. Namun begitu dia mengangkat peralatan makan itu tinggi-tinggi, Xiao Luo berdiri dengan ganas, sebuah tendangan keras menghantam perutnya. Sekuat harimau, seluruh tanah tampak bergetar hebat. Zhao Xing dan tubuhnya yang luar biasa, seperti ditabrak mobil, terlempar keluar dan menghantam rekan-rekannya di belakang. Wajah rekan-rekannya berubah, beberapa orang tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkapnya, berpikir itu sudah cukup untuk menangkap Zhao Xinghe. Namun sebelum lengan mereka terangkat, Zhao Xinghe yang seperti peluru menghantam mereka, membuat mereka jatuh ke tanah. Peralatan makan jatuh kemana-mana, Zhao Xing dipenuhi dengan sisa minyak, rekan-rekannya juga tidak luput darinya. 5 atau 6 orang, tiba-tiba menjadi berantakan dan terbuang sia-sia, mereka tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan karena merasakan hawa dingin darinya, mereka tampak ngeri melihat Xiao Luo. Xiao Luo berdiri tegak tak bergerak dari tanah, menatap orang-orang yang tergeletak di tanah dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Setenang air pegunungan, bergerak seperti harimau yang dilepaskan dari kandang. Semua siswa di kantin tercengang saat ini. Mereka membuka mata lebar-lebar dan menatapnya tanpa berkedip bersama Zhao Xing dan sebaris orang yang tergeletak di tanah. Beberapa tetap dalam posisi memegang sendok untuk sup, beberapa masih memegang sumpit untuk makanan yang akan disalurkan ke mulut mereka, dan beberapa memegang mangkuk besar berisi sup untuk diminum. Waktu seolah berhenti.
Setelah sekitar 0,03 detik, seluruh kantin terkejut dan menjadi gempar. Ya Tuhan, bagaimana orang ini bisa begitu ganas menendang seseorang sejauh 4 atau 5 meter? Dia pasti sudah berlatih, dia pasti seorang praktisi. Aku tidak menyangka ada orang yang begitu ganas di sekolah kita. Apa jurusannya? Semua siswa membicarakannya satu demi satu. Suara Rana, bip dan bip, dari ponsel terus berdering. Lingkaran pertemanan, para microblogger begitu sibuk sehingga mereka bahkan lupa makan untuk sementara waktu. Luo Shen benar-benar galak, gadis-gadis jurusan bahasa Inggris saling memandang. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Xiao Luo dapat menendang seorang anak laki-laki dengan berat 160-70 kg hingga terlempar. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa Xiao Luo hanya memiliki sikap yang sangat elegan, alami, dan rapi, dan menyimpulkan satu kata, keren. Huang Ruoran juga terkejut sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan terus makan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku benar-benar khawatir dengan IQ Song Jianan. Aku tahu bahwa bahkan Xiao Luo dapat bermain pura-pura dengan sangat baik, tetapi dia masih perlu mengirim udang-udang kecil ini. Chu Yue cemberut. Bai Seiyuan tidak menjawab kata-katanya, dia hanya menatap Xiao Luo dengan bodoh. Sampai Chu Yue melambaikan tangannya di depan Bai Seiyuan dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Sebelum Bai Seiyuan kembali ke wujud aslinya, dia menoleh, gadis muda itu tersenyum seperti musim semi, lalu matanya menyipit membentuk bulan sabit. Dia berkata dengan penuh semangat, Ratu Chu, apakah kamu lihat, Xiao Luo sangat tampan sekarang? Ah, Chu Yue terkejut dan ternganga. An Huan sudah mengatakannya tetapi dia tidak mengerti dan menganggapnya bodoh. Tetapi sekarang bahkan teman baiknya juga kerasukan dan mengikuti jejak An Huan. Zhao Xing merasa malu. Ada begitu banyak ponsel di sekitarnya yang mengambil foto dan merekam video. Informasi tentang pemukulan mereka hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk menyebar ke seluruh Huaye. Saat itu, mereka akan menjadi bahan tertawaan Huaye dan menjadi pembicaraan semua orang setelah makan malam. Memikirkan hal ini, membuat giginya gatal, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan apapun. Dengan satu kaki Xiao Luo, itu sudah membuatnya tahu apa itu ketakutan. Pada saat itu, dia pikir dia akan segera mati. Jangan mencoba berbaring di tanah dan berpura-pura. Tanah itu kotor, jadi cepatlah bangun. Xiao Luo mengangkat bahu dengan ringan. Mendengar ini, Zhao Xing sangat malu dan marah sehingga dia menutupi perutnya yang sakit dan bangkit dari tanah. Yang lain mengikutinya perlahan. Xiao Luo, tendanganmu ini, cepat atau lambat aku akan membalasnya padamu. Zhao Xing menggertakkan giginya. Petik 2. Aku akan menunggu. Xiao Luo tidak bisa menahan tawa, dan dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang salah dengan mahasiswa sekarang? Mereka tidak pandai membaca dan jatuh cinta begitu cepat, mereka juga suka berkelahi. Kemarahan Zhao Xing begitu tinggi sehingga dia tidak bisa menahannya lagi, tetapi ketika dia mendengar bunyi klik rana kamera, dia menemukan cara untuk melampiaskannya. Sambil menunjuk ke arah siswa-siswa di sekitarnya, dia berteriak dengan marah, jangan memotret apapun, jangan memotretnya, atau aku akan membunuhmu. Melihat wajahnya yang garang, semua siswa terkejut dan tanpa sadar meletakkan ponsel mereka. Zhao Xing melambaikan tangannya dan berteriak, pergi. Sekelompok orang meninggalkan kantin dengan tergesa-gesa. Sombong datang, pergi dengan putus asa. An Huan sekarang memuja dan semakin menyukai Xiao Luo, Luo Shen, kamu adalah dewa laki-lakiku, aku akan membuat foto-foto tampanmu menjadi poster dan menempelkannya di dinding asrama. Apa yang kamu lakukan dengan menempelkannya di dinding, untuk mengusir roh jahat? Jawab Xiao Luo. An Huan cemberut dan tersipu. Tidak, aku akan menempelkannya di dinding sehingga aku bisa melihatmu sepanjang waktu. Tidak, jika kamu ingin melakukan ini, aku akan menuntutmu karena melanggar hak citraku. Aku serius, ancam Xiao Luo. Dia datang ke sekolah untuk melindungi seseorang. Tuhan tahu dia akan menyebabkan begitu banyak masalah. Dibandingkan dengan Song Jian, An Huan ini adalah masalah yang lebih besar. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil foto-foto itu. Gadis yang selalu mengatakan bahwa dia menyukainya ini sangat menyebalkan, tetapi dia tidak bisa menendangnya sedikit pun karena akan kacau. Oh, Luo Shen, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kata An Huan genit. Hei,
Luo Ge mengatakan fotonya tidak bagus, jadi kamu bisa mengambil fotoku dan Kai Zi saja. Sedikit PS, kami benar-benar tampan dan keren, seperti bintang-bintang kecil yang segar. Xiao Feizu menyela, saat ini, siapa yang menginginkan kalian berdua, babi gemuk dan monyet berleher pensil, tidak memiliki rasa keindahan sama sekali dan tidak dapat dibandingkan dengan Luo Shen. Tangan An Huan berada di pinggangnya. Xiao Feizu menutupi dadanya dan ingin menangis, ini terlalu mengejutkan. Ding Kei menyikutnya, kalau kamu bilang fotomu, bilang saja fotomu. Kenapa kamu bawa aku? Aku, pada akhirnya, kita adalah saudara, bersama-sama akan dipermalukan dan matikan. Xiao Feizu membenarkan. Ding Kei menatapnya dengan serius beberapa saat, lalu memarahi, apa-apaan ini? Idiot, adikmu. Xiao Feizu mengira Ding Kei akan mengatakan sesuatu yang penuh filosofi, tetapi dia tidak pernah menyangka itu adalah kata-kata ini. Wajahnya menjadi hijau. Asteris. Chu Yue sangat kesal akhir-akhir ini, karena kemanapun dia pergi, dia selalu bertemu Xiao Luo. Kembali ke asrama, dia dengan marah melemparkan tasnya ke tempat tidur, aku sangat marah. Tuan Chu, ada apa? Bai Seiyuan sedang menggunakan komputer, dia berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku bertemu dengan pelaku palsu dan paksa itu lagi. Kata Chu Yue sambil menggertakkan giginya. Hei, kalian berdua memang ditakdirkan bersama. Bai Seiyuan berkata dengan heran. Seiyuan Bao, percaya atau tidak, aku akan menanggalkan semua pakaianmu. Chu Yue mengerucutkan bibirnya, matanya bersinar seperti setan kecil. Jangan, Ratu Chu, sekarang sudah siang. Memalukan sekali ditelanjangi di asrama. Lalu mengapa kau berani mengolok-olokku? Bai Seiyuan tersenyum, aku berkata jujur, kau lihat, kau sudah mengeluh padaku 6 kali, ditambah saat ini sudah 7 kali. Sepertinya selama kau turun untuk mengambil paket ekspres atau semacamnya, kau akan bertemu Xiao Luo, bukankah ini takdir? Siapa yang mau bersama dengan bajingan sok penting? Chu Yue mengerutkan bibirnya dengan sangat ceroboh. Kemudian dia memikirkan beberapa kemungkinan. Jejak kepanikan muncul di wajahnya. Bai Seiyuan, apakah kau pikir dia ingin membalas dendam dari terakhir kali? Kau terlalu banyak berpikir, Xiao Luo bukan orang seperti itu. Bai Seiyuan sangat mengagumi imajinasi Chu Yue. Mengapa dia bukan orang seperti itu? Kurasa dia orang seperti itu. Dia bahkan menatapku dengan mata muram. Semakin Chu Yue berpikir, semakin dia takut, tubuhnya juga tidak bisa menahan rasa dingin. Bai Seiyuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, kamu hanya menakut-nakuti dirimu sendiri. Lagi pula, kita berada di sekolah yang sama, jadi bertemu dengannya, bukankah itu hal yang wajar? Mungkin benar atau tidak, tetapi aku sudah bertemu dengannya 7 kali. Bagaimana ini bisa menjadi kebetulan? Dia pasti mengikutiku. Chu Yue masih merasa ada masalah. Petik 2. Jika kamu tidak percaya, maka periksa saja sore ini. Ayo kita pergi ke gunung belakang bersama dan lihat apakah kita bisa bertemu Xiao Luo lagi. Gunung belakang agak bias. Jika kita bisa bertemu dengannya lagi, itu menunjukkan bahwa dia mengikutimu dengan sengaja. Jika tidak, kamu hanya terlalu banyak berpikir. Bai Seiyuan menyarankan. Baiklah, itu ide yang bagus. Chu Yue mengangguk. Jika dia tidak dapat menemukan akar permasalahannya, hatinya akan selalu gelisah.